Yo guys, ini adalah iPhone 11 Pro Max, iPhone yang akan memasuki usianya yang keempat tahun di tahun 2023 ini terpantau masih cukup banyak diminati. iPhone yang dirilis pada tahun 2019 ini awalnya dijual resmi di Indonesia mulai dari harga 20 juta rupiah untuk varian 64 GB-nya. Dan pada akhirnya di tahun 2023 ini iPhone ini sudah banyak dijual dalam kondisi second mulai dari harga 8 jutaan rupiah saja untuk varian 64 GB-nya. Opsi lain yang lebih terjangkau bisa kalian dapatkan dengan membeli unit second bergaransi Inter yang sudah cukup banyak dijual mulai dari harga 7 jutaan rupiah saja. Walau begitu, masalah pemblokiran email yang akhir-akhir ini kerap dialami pengguna iPhone X Inter tentu saja bisa jadi deal breaker untuk meminang iPhone yang bergaransi internasional. Namun kalau kalian beruntung, kalian bisa saja mendapatkan iPhone 11 Pro Max X Inter yang masuk dalam kategori pemutihan. Sebab secara matematis ada kemungkinan iPhone 11 Pro Max yang ada di pasaran saat ini masuk dan diaktifkan di Indonesia sebelum aturan pemblokiran email diberlakukan. Nah, terlepas dari masalah email, setidaknya ada 4 hal yang menjadi kelebihan dan ada 2 hal lain yang menjadi kekurangan jika iPhone 11 Pro Max ini masih digunakan di tahun 2023 ini. Oke, kita bahas dari hal-hal apa saja yang menjadi kelebihannya terlebih dahulu. Hal pertama yang menjadi kelebihan iPhone ini tentu saja dari sektor performa mesinnya. Ya, seperti sudah jadi rahasia umum kalau iPhone itu memiliki performa mesin yang stabil, terutama jika perangkatnya masih mendapatkan dukungan software update seperti pada iPhone 11 Pro Max ini. Walau sudah berusia 3 tahunan, tapi performa chip A13 Bionic yang tertanam pada iPhone ini masih cukup mumpuni dalam menjalankan berbagai aplikasi termasuk aplikasi berat sekalipun. Dalam skenario penggunaan yang berat seperti editing video 4K dan bermain game, sejauh ini masih bisa dikerjakan dengan sangat baik di iPhone ini. Aplikasi editing video profesional sekelas LumaFusion terbukti berjalan dengan cukup lancar dengan proses rendering yang cepat dan overall selama penggunaan tidak menemukan kendala yang berarti. Dalam hal bermain game pun, sepengalaman saya iPhone ini bisa ngasih experience yang cukup memuaskan. Ya, game mid-end sekelas Mobile Legends tentu saja bisa berjalan dengan settingan maksimal di iPhone ini. Dengan kombinasi performa yang kencang dan didukung bentang layar yang cukup lega, membuat kebutuhan bermain game di iPhone ini bisa terpenuhi dengan maksimal. So, kalau untuk skenario penggunaan berat, iPhone ini tidak menemukan kendala. Tentu saja untuk skenario penggunaan yang lebih ringan, performa iPhone 11 Pro Max ini masih sangat bisa diandalkan. Nah, poin kedua yang menjadi kelebihan iPhone ini yaitu ketahanan baterainya. Dalam hal ini, battery life memang selalu menjadi salah satu kelebihan yang dimiliki iPhone varian tertinggi di serinya masing-masing termasuk iPhone 11 Pro Max ini. Secara angka, kapasitas baterai yang dimiliki iPhone ini sebesar 3969 mAh. Kapasitas baterai yang sudah tergolong cukup besar untuk sebuah perangkat iPhone. Ya, dengan kapasitas baterai seperti itu, ditambah manajemen efisiensi daya yang cukup baik, membuat daya tahan baterai yang dimiliki iPhone ini tergolong cukup panjang. Sepengalaman saya, dengan skenario penggunaan yang saya lakukan, iPhone ini rata-rata mampu menghasilkan screen on time hingga 8 jaman dengan kondisi baterai full 100% hingga tersisa kurang lebih 10%-an saja. So, hal ini tentu saja membuat pemakaian iPhone ini bisa bertahan lebih lama untuk berbagai skenario penggunaan. Nah, hal berikutnya atau hal ketiga yang menurut saya menjadi kelebihan yang dimiliki iPhone ini yaitu kualitas kameranya. iPhone 11 Pro Max ini dibekali 3 buah kamera belakang yang terdiri dari lensa wide 12 megapiksel, lensa ultrawide 12 megapiksel, dan lensa telefoto 12 megapiksel. Di bagian depan, iPhone ini dibekali sebuah kamera selfie yang juga beresolusi 12 megapiksel. Untuk kebutuhan pengambilan gambar, khususnya di kondisi pencahayaan yang memadai, semua lensa pada iPhone ini mampu menghasilkan foto yang tergolong cukup baik dengan warna dan kontras yang terkesan natural dan dengan dynamic range yang tergolong cukup luas. Karakter warna antar lensanya pun terbilang konsisten dan sangat jarang terlihat adanya over dan underexpose walaupun pengambilan gambar dilakukan di kondisi sulit seperti ini. Selain handal dalam hal fotografi, untuk skenario perekaman video pun iPhone ini masih cukup mumpuni. Ya, baik kamera depan maupun kamera belakangnya mampu merekam video hingga resolusi 4K 60 fps dengan warna dan kontras yang natural dan tentu dengan stabilisasi video yang bekerja dengan sangat baik di setiap resolusinya. Ya, untuk perekaman video kamera depannya
Ini sama seperti kamera belakangnya, juga bisa merekam video maksimal hingga resolusi 4K 60 fps. Nah, ini sekarang saya tes di resolusi 4K 30 fps saja, biar HDR-nya bekerja dengan maksimal. Oke, iPhone 11 Pro Max hasilnya seperti ini. Kalian bisa lihat detailnya dapat, warnanya juga cakep, dan dynamic range-nya juga ya tergolong cukup luas. Next kita tes untuk perekaman video kamera belakangnya. Ya, jadi seperti ini hasil perekaman video kamera belakangnya. Ini saya rekam di resolusi 4K 30 fps. Di sini kita bisa switch ke lensa telefoto, kemudian ke lensa ultrawide, dan balik lagi ke lensa standarnya. Oke, iPhone 11 Pro Max 4K 30 fps hasilnya seperti ini, stabil, warnanya natural, cakep. Kita switch ke lensa ultrawide. Oke, sip. 4K 30 fps iPhone 11 Pro Max. Nah, hal keempat yang menjadi kelebihan dari iPhone ini yaitu desain dan build quality-nya. Seperti sudah jadi tradisi, iPhone varian Pro selalu dibekali desain dan material bodi satu tingkat lebih premium dari varian regulernya. Ya, berbeda dengan varian regulernya, varian Pro ini memiliki finishing matte di bodi belakangnya dengan balutan frame berbahan stainless steel yang mampu memberikan kesan premium ketika digenggam, sekaligus memberikan fungsi proteksi yang jauh lebih baik dari frame aluminium yang dimiliki varian regulernya. Dengan setup 3 buah kamera belakangnya, secara look terlihat berhasil menambah kesan kekinian di iPhone ini, dan secara fungsi pun memberikan opsi yang lebih banyak dalam skenario penggunaannya. So, bisa dipastikan iPhone yang telah berusia 3 tahunan ini masih mampu memberikan experience yang begitu mewah dalam penggunaannya, sekaligus mampu menghadirkan kesan premium dari segi tampilannya. Nah, selain 4 kelebihan tadi, saya mencatat paling tidak ada 2 hal yang menjadi kekurangan iPhone ini jika digunakan di tahun 2023 ini. Oke, hal pertama yang paling berasa itu dari hasil kameranya jika digunakan di kondisi low light atau di malam hari. Walaupun hasil jepretan kamera utamanya masih cukup terbantu dengan adanya fitur mode malam, namun ketika pengambilan gambar dilakukan dengan menggunakan kamera ultrawide dan kamera depannya, hasilnya terlihat sudah sangat tidak relevan untuk kebutuhan fotografi saat ini. Ya, seperti yang kalian lihat, selain kurang dalam hal detail dan exposure, noise yang terlihat pada hasil jepretan kamera ultrawide-nya di sini cukup berasa, dan memang secara kualitas sudah termasuk cukup tertinggal. Hal serupa juga bisa kita lihat pada hasil kamera depannya yang juga secara software tidak didukung mode malam dalam pengambilan gambarnya. Nah, hal berikutnya atau hal kedua yang menjadi kekurangan iPhone 11 Pro Max ini yaitu dari segi kecepatan pengisian dayanya. Walaupun memiliki daya tahan baterai yang terbilang cukup panjang, namun dalam hal kecepatan pengisian daya, iPhone 11 Pro Max ini sudah bisa dikatakan cukup tertinggal di tahun 2023 ini. Ya, dengan input maksimal 20 watt saja, paling tidak iPhone ini membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam 40 menitan untuk dapat mengisi dayanya dari 5 hingga full 100%. Dengan durasi pengecasan selama itu, tentu iPhone ini sudah tertinggal jauh jika dibandingkan dengan kecepatan pengisian daya yang dimiliki rata-rata smartphone di tahun 2023 ini. So, itulah beberapa kelebihan dan kekurangan yang dimiliki iPhone 11 Pro Max jika digunakan di tahun 2023 ini. Dan dengan mempertimbangkan harga dan apa yang ditawarkan iPhone ini, menurut saya iPhone 11 Pro Max ini masih termasuk cukup layak jika dibeli di tahun 2023 ini. Dan seperti biasa, semua yang ada di video ini hanya berdasarkan pendapat saya pribadi. Kalau kalian punya pendapat sendiri, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah. Like kalau kalian suka video ini, dislike aja kalau nggak suka. Sampai jumpa di video selanjutnya.